Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa, Maha Pemberi kesehatan, pemberi rizki, dan pemberi berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga pada hari ini, hari Rabu, tanggal ke-7 bulan Ramadan, berarti usia Ramadan kita pada tahun ini sudah berusia 7 hari atau 1 pekan, seperti yang disampaikan oleh Mudir Al-Ma'had tadi. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini Allah selalu senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan semua nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini di masjid ini, di tempat yang disebut oleh Rasulullah tempat yang paling mulia ini, merupakan perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Perkumpulan dalam rangka beribadah, perkumpulan dalam rangka menuntut ilmu dan berbagai macam amal soleh lainnya pada bulan yang mulia ini. Ayat talabah rahimani wa iyyakum jami'an wa ayyuhal hadirun, semoga Allah merahmati kita semuanya. Izinkan pada kesempatan dan sore hari ini saya duduk di depan antum semuanya, di depan para asatid semuanya, asatid yang saya hormati dan saya muliakan. Ketika saya duduk depan di sini, berarti bukan berarti ilmu saya jauh lebih banyak daripada antum. Sebelum saya mulai materi hari ini, pada hari ini kita berada pada bulan Ramadan. Saya ingin bertanya dulu kepada santri-santri yang kita cintai, yang akan meninggalkan kita semuanya. Meninggalkan dalam artian meninggalkan secara fisik. Kelas 12, murajah pelajaran antum. Kelas 12, angkat tangan mana? Baik, ini paling depan ini ya, banyak ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini saya kira buat saya, ini rupanya buat kuis. Nah, saya buka kuisnya. Kelas 12 yang bisa jawab. Baik. Man minkum yastati ayyujib hadzal su'al. Pertanyaannya adalah, coba antum sebutkan pengertian puasa secara istilah dalam bahasa Arab. Kelas 12. Aina antum jami'an. Baik, ayo. Kelas 12. Aina antum. Tadi banyak nunjuk, sekarang kok nggak nunjuk lagi ini? Baik, kelas SMA, tafadhol. Ajibu. SMA. Baik. Pengertian puasa secara istilah dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik. Santri SMP, antum dapat hadiah nih, bukan semuanya ya, pilih salah satu nanti ya. Siapa? Baik, tafadhal ilal amam. Baik, Masya Allah. Tafadhal. Naam. Bisa? Mana caranya? Kelas? Oke. Sudah puasa secara istilah dengan bahasa Arab, yaitu al-imsaku minal
artinya? Artinya adalah al-imsaku, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat mengabdikan diri kepada Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Mas Muka? Rafa. Rafa, tafadhal ikhtar. Silakan pilih. Bukan semuanya. Oke, pilih salah satu. Oke, sip. Oke. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Syukran kepada Rafa. Baik. Oke, jadi teman antum tadi sudah menyebutkan pengertian puasa secara istilah. Al-imsaku, menahan diri, anil muftirati, dari yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa saya singgung pengertian dan atau hakikat puasa? Karena gini. Karena selama ini sebagian besar orang yang puasa hanya fokus pada bagaimana puasanya tidak batal. Bagaimana puasanya tidak batal. Dia dihukumi sebagai seorang yang berpuasa. Dia dihukumi bahwa dia sudah menunaikan ibadah puasa. Dia statusnya puasanya sudah gugur kewajiban dari dirinya. Dia ingin seperti itu, bahwa dia sudah menunaikan ibadah puasa. Antum puasa, kamu puasa, iya saya puasa. Apa buktinya? Saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak mengerjakan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Banyak sebagian orang yang hanya menyikapi ketika puasa kasusnya seperti ini. Bagaimana dia fokusnya menahan dirinya, bagaimana puasanya tidak batal. Tapi lupa dari hakikat sebenarnya puasa, yaitu apa? Bagaimana pahala puasanya tidak hilang, tidak berkurang atau tidak hilang. Jadi bukan sekedar puasanya diterima, puasanya sah, tapi bagaimana hasil dari puasa itu sendiri, yaitu bagaimana pahala puasanya itu dapat sama dia. Fokus sama bagaimana puasanya tidak batal, tapi tidak fokus bagaimana pahala puasanya tidak hilang. Ini kebanyakan. Bahwa kita memang harus puasa wajib, tapi kita juga harus mendapatkan balasan dari puasa itu sendiri. Bagaimana bahwa kita harus mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Nah, ya, jadi bahwa ketika kita sebagai talibul ilmi, kita bukan hanya sekedar puasa dalam artian kita menahan diri kita dari hal yang membatalkan puasa. Kita mampu untuk tidak makan, kita kuat untuk tidak minum, kita kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang lainnya yang membatalkan puasa. Tapi kita harus juga mampu bagaimana pahala puasa juga tidak hilang, tidak hangus, tidak sia-sia. Nah, salah satu dari sekian banyak yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah dengan tidak menjaga lisan kita. Dengan tidak menjaga lisan atau lidah kita. Baik. Lidah kita merupakan salah satu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man akhiru kalamihi," kemudian apa lagi? "La ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. Dengan apa? Dengan lidah. Lidah bisa menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain, ibadah-ibadah yang lain, ya, maka salah satu caranya adalah dengan lidah. Salat kita,
ada baca Al-Fatihahnya, baca tasyahudnya, baca zikirnya, dan lain sebagainya dengan lidah. Lidah merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lidah selain bisa menyebabkan seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, lidah juga bisa menjadi penyebab seorang bisa masuk neraka. Baik, antum sudah tahu hadisnya di dalam Al-Arba'in, yaitu bagaimana nasihat Umar dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, hadis yang cukup panjang. Baik. Kemudian yang inti hadisnya, ya, Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah menjelaskan, mau saya kasih tahu perkara yang paling agung. Kemudian apa tiangnya, apa puncaknya? Kemudian dijawab oleh Umar bin Jabal, ya saya mau Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasul Amri al-Islam. Rasul al-Amri al-Islam. Puncak atau intisari dari segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiangnya ada salat. Wazir waktu sanamihi al-jihad. Kemudian puncaknya adalah jihad. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Mau saya kasih tahu untuk pengunci itu semuanya. Faqultu lahu. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, bala ya Nabi Allah, mau ya Rasulullah. Saya pengen tahu ya Rasulullah, apa itu? Kemudian kata Rasulullah, fa akhadha bilisani. Kemudian beliau mengambil lidah beliau, faqala kuf alaika hadza. Kuf, apa artinya? Jaga, perhatikan, hati-hati dengan ini. Faqultu, kemudian Mu'adz bin Jabal kaget, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna la muakhadzuna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, emangnya kita dihukumi gara-gara dengan apa yang kita ucapkan? Apakah kita akan dihukum oleh Allah? Apakah kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita omongkan? Kemudian faqal, faqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim. Bukankah manusia dicampakkan ke dalam neraka, dilamparkan ke dalam neraka? Illa hasaidu ala sinatin, karena lidah mereka. Artinya apa? Artinya adalah ketika lidah kita bisa menyebabkan kita masuk surga, lidah juga bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Dan banyak hadis-hadis yang lain mengatakan tentang bahaya lidah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, mayat manuli ma bainal lahyaihi wa baina rijlaihi atman lahu al-jannah. Siapa yang bisa menjamin kepada saya, kata Rasulullah, dia bisa menjaga lidahnya dan dia bisa menjaga kemaluannya, atmanu lahu al-jannah, saya akan jaminkan untuk surga kepada dirinya. Nah, salah satu dari bahaya lidah yang bisa menyebabkan kita dicampakkan ke dalam neraka, yang bisa menyebabkan seseorang bisa masuk neraka adalah dengan ghibah. Maka materi kita sekarang itu adalah tentang ghibah. Ya, ghibah. Baik. Nah, bagaimana konsep ghibah dalam Islam? Apa itu ghibah? Ghibah yaitu menyebutkan keburukan seorang muslim ketika dia tidak ada. Konsep ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahu nggak ghibah itu apa? Kemudian sahabat berkata, ya Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan-keburukan saudaramu. Engkau menyebutkan keburukan-keburukan saudaramu. Kemudian sahabat protes atau sahabat bertanya, ya Rasulullah,
afa araita in kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya menyebutkan keburukan saudara saya tersebut, teman saya tersebut, orang tersebut, itu fakta, benar adanya. Memang itu dia. Ada teman saya, dia kecil, pendek, hidup lagi. Memang gitu Rasulullah. Gitu ya. Bagaimana itu? Apakah nggak boleh juga? Apakah disebut dengan ghibah juga? Gitu. Kemudian Rasulullah bilang gini, in kana fihi ma taqul, kalau seandainya memang kayak gitu adanya, faqad igtabatahu, engkau telah menggibahinya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu, kalau seandainya apa yang kau sebutkan tentang saudaramu itu tidak benar, tidak sesuai dengan faktanya, maka engkau sudah berbohong atas dirinya. Nah, ghibah, ulama sepakat seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Azim, ulama sepakat akan keharaman ghibah ini. Baik, ulama sepakat, ijma ulama bahwa ghibah ini merupakan perbuatan dosa, perbuatan haram, perbuatan haram. Tapi banyak dilecehkan, banyak direndahkan, bahkan banyak dinikmati. Bahkan kita tahu media-media televisi, media-media sosial bahkan membuat acara khusus supaya bisa menggibahin orang di acara tersebut, dan ratingnya selalu tinggi. Dan ratingnya termasuk tinggi. Artinya apa? Ghibah ini merupakan perbuatan dosa yang justru dinikmati oleh banyak orang. Bahkan dengan ghibah ini orang mencari penghasilan dari sana, dijadikan sumber komersial, dicarikan alat untuk mencari untung. Jadi dari hadis tadi kita bisa memberikan hakikat ghibah itu adalah menyebutkan, membilang bahwa keburukan orang lain yang mana orang lain tersebut tidak ada dekat kita. Makanya sebenarnya ghibah dia tidak ada, berasal kata ghaba yaghibu. Ya, orang yang kita sebutkan itu tersebut tidak ada di depan atau di dekat kita. Kalau kita lihat zikruka akhaka, menyebutkan saudara kita, menyebutkan orang lain. Pertanyaannya, apakah termasuk ghibah juga kalau seandainya menggibahi orang lain dengan isyarat? Dengan isyarat. Contohnya ada orang yang pendek, kita bilang gitu. Atau orang yang apa contohnya? Ya, dengan bahasa isyarat. Ya, teman kita lewat, afwan ya, baunya kurang sedap contohnya, dia mungkin habis olahraga. Kemudian gitu, kita tutup hidung kita sambil nunjuk dia. Itu termasuk ghibah enggak? Atau ghibah itu hanya dengan sesuatu yang kita ucapkan, dengan sesuatu yang kita lantunkan dari lisan kita. Nah, untuk menjawab ini, mari kita simak hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadisnya? Hadisnya adalah aqbalat imra'atun qasiratun. Suatu hari ada wanita yang kecil, pendek, masuk atau datang. Wa ana jalisatun, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu saya dalam posisi duduk. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyartu bi ibhami, kemudian saya kasih isyarat dengan jempol saya, annaha qasirah, bahwa perempuan tersebut pendek. Baik. Pendeknya seperti jempol gitu ya. Baik. Faqala, kemudian Rasulullah langsung tegur. Baik. Laqad, sungguh wahai Aisyah, igtabatiha, engkau telah menggibahinya. Artinya apa? Bahwa ghibah itu bukan hanya dengan ucapan. Ghibah itu bukan hanya dengan ucapan, tapi ghibah juga dengan bahasa isyarat. Ya, jadi jangan pikir bahwa dengan kita memberi isyarat supaya kita selamat dari ghibah, kita dengan isyarat tangan atau dengan kedipan mata
atau dengan bahasa tubuh, atau dengan bahasa-bahasa fisik lainnya, yang mana bahasa fisik tersebut dipahami oleh teman kita, dan itu kita berniat untuk memburukkan dia, kita anggap itu bukan ghibah, bukan, salah. Kata Rasulullah bahwa ghibah bukan hanya terbatas pada ucapan, ghibah juga termasuk atau sampai kepada ranah bahasa, ranah isyarat. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah ghibah itu termasuk dosa besar? Kita sepakat tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ghibah itu haram secara ijma'. Pertanyaannya adalah, apakah ghibah itu dosa besar atau dosa kecil? Untuk menjawabnya, Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktiraf Al-Kabair, itu merupakan kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Syafi'i. Itu salah satu kitab yang berisi kumpulan-kumpulan dosa besar. Jadi di antara ulama yang membuat kitab yang berisi kumpulan dosa besar ada Imam Az-Zahabi, namanya Al-Kabair. Kemudian dibuat juga oleh Ibnu Hajar, namanya Az-Zawajir an Iktiraf Al-Kabair. Tapi jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Jika Imam Az-Zahabi menulis cuma 70, Ibnu Hajar menulis lebih dari 70. Boleh mengatakan, baik, anna fiha azamul azab wa syaddun nikal, bahwa ghibah itu bisa menyebabkan azab yang paling pedih. Faqad sahha fiha annaha arba riba. Nanti kita jelaskan bahwa ghibah itu lebih dahsyat, lebih berat, lebih tinggi dosanya daripada riba. Wa annaha la muzijat, kalau seandainya ghibah itu orang ngomong ghibah kemudian dicampur dengan bima'il bahri, intanathu wa ghayyarat riyahu, bisa merubah air laut tersebut menjadi air biasa. Wa anna ahlaha ya'kuluna jifa finnar, kemudian orang yang melakukan ghibah tersebut juga memakan bangkai di dalam neraka. Wa anna lahum raihatan muntinatan fiha wa annahum yu'adzabuna fi quburihim, kemudian baunya juga sangat menyengat. Wa annahum yu'adzabuna fi quburihim, kemudian orang yang suka melakukan ghibah, nanti kita sebutkan hadisnya, ya. Wa ba'du hadhihi kafiyatun fil kabirah. Jadi dari penjelasan tadi bahwa ghibah itu dahsyat azabnya di akhirat, dahsyat azabnya di alam kubur, ini menjadi petanda bahwa ghibah tersebut termasuk dosa besar. Dosa besar. Jadi ghibah itu merupakan salah satu dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, ya, tapi dosa besar. Alasannya apa? Karena banyaknya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, bahkan termasuk di liang kubur nanti. Ini menjadi pertanda bahwa ghibah itu adalah dosa besar. Bahkan saking besarnya dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa zina. Kita lihat hadisnya mana. Ar-riba, ya, dari Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah mengatakan, ar-riba naifun wa sab'una baban. Riba itu mempunyai 70 sekian pintu atau tingkatan. Ahwanum babi minar riba, riba yang paling kecil, yang paling rendah, mislu man ata ummahu fil Islam, seperti orang yang berhubungan dengan ibunya. Ingat, konsepnya adalah semakin kecil suatu dosa itu dilakukan, maka sebagian besar dosanya. Semakin kecil dosa itu kemungkinannya dilakukan, tapi itu dilakukan, maka makin besar dosanya. Sebagai contoh, ada orang maling di pasar, ada orang maling di masjid. Mana lebih besar dosanya? Sama-sama maling. Di masjid atau di pasar? Di masjid. Kenapa? Kecil kemungkinan orang maling di masjid. Kenapa? Itu tempat ibadah. Tapi dilakukan, maka lebih besar dosanya daripada di pasar. Baik. Nah, disebutkan tadi bahwa
Dosa riba yang paling kecil adalah seperti seorang berzina dengan ibunya. Kebayang nggak? Mungkin nggak orang berzina dengan orang tuanya sendiri? Nggak mungkin. Itu dosa zina yang paling dosa riba yang paling kecil. Nggak tahu kita seperti apa dosa besarnya itu. Ya, baik. Kemudian dilanjutkan lagi. Wadirhamu riban asyaddu min 35 zinah. Baik. Dan 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari riba lebih parah, lebih berat dari min 35 zinah. Dari 35 kali berzina. Bukan berarti kalau gitu saya gini aja, enggak. Ini untuk membandingkan. Wa asyaddur riba wa arbar riba au akhbathur riba. Riba yang paling dahsyat, yang paling berat, yang paling jelek adalah intihaku irdil muslimi au intihaku urmatihi, adalah menghancurkan, merusak harga diri seorang muslim. Bagaimana merusak harga diri seorang muslim? Dengan salah satunya adalah dengan menggibahinya. Dari sini sebagian ulama mengatakan dosa riba lebih besar daripada dosa riba, dan dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Baik. Dan itu selama ini sering kita sepelekan. Saya pernah mewawancarai tidak satu angkatan, hampir semuanya di satu angkatan. Pernah antum menggibahi Ustadz antum? Ya, jawabannya semuanya pernah. Semuanya pernah. Nggak tahu yang lain. Baik. Jadi saya minta sekala antum pernah menggibahi temannya, istahalla. Menggibahi ustadznya, istahalla. Apa maksud istahalla? Minta maaf. Salah satu dalam hadis menurut ulama yang lain, kenapa dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa zina? Dosa zina bisa dengan taubat langsung kepada Allah. Sementara dosa ghibah tidak bisa langsung taubat kepada Allah. Ada orang yang menggibahi orang lain, langsung bisa taubat? Tidak. Terus gimana cara bisa diterima taubatnya? Dengan istahalla, minta maaf kepada orang yang dighibahi. Ada prosedur lain, ada prosedur tambahan yang harus dilaksanakan, yaitu dengan meminta maaf kepada orang yang dighibahi. Baik. Sebenarnya masih banyak yang kita bahas, tapi waktunya sudah baik. Masih ada ini kuis yang mau saya bagikan. Baik. Tapi ala kullin, apa hubungan ghibah dengan puasa? Maka pada bulan yang mulia ini, Ibnu Hajar al-Asqalani yang meninggal tahun 852 Hijriah, di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, ketika pada bulan Ramadan ini, bulan penuh kebajikan ini, ketika kemaksiatan itu dilakukan, maka makin bertambah besar pula dosanya. Ketika dibilang gini, pada bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan dianjurkan kemudian dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Bukan berarti di luar Ramadan bukan dilarang, enggak. Tapi pada bulan Ramadan dosa-dosa maksiat itu dilipat gandakan juga. Ketika dosa di luar Ramadan dosa di luar Ramadan itu dosa, ghibah di luar Ramadan itu dosa, pada bulan Ramadan dosanya jauh lebih besar lagi. Maka jangan rusak pahala puasa kita, jangan sia-siakan puasa kita, sehingga puasa kita benar-benar bernilai bagi kita. Jangan sampai kita hanya capek, lapar dan haus saja, ya, karena kita puasa kita mampu untuk menahan capeknya puasa kita, menahan hausnya, menahan laparnya, tapi kita tidak mampu mengendalikan lidah kita. Ya, mengendalikan lidah kita. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Wa ya ajaban" atau minal ajib. Aneh sekali, ajaib. Manusia mampu tidak mencuri, tidak memakan yang haram, tidak memakan riba, tapi tidak mampu mengendalikan lidahnya. Hati-hati sama lidah. Salah satunya adalah dengan ghibah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya,
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Mudah-mudahan bisa bertambah, bisa kita amalkan dan bisa bertambah ilmu kita. Baik. Ini ada sisa kuis ini. Baik. Oke, baik. Gimana kuisnya ini? Baik. Oke, saya mau tanya sama antum. Ada berapa Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Siapa yang bisa hafal salah satu hadis tentang riba? Baik, ini yang angkat tangan pertama tadi. Baik. Gimana cara hidupinnya? Baik. Uzkur hadisan anil ghibah. Hah? Enggak usah, langsung aja. Hah? Langsung isinya atau Langsung aja. Nah. Atadrun. Coba diupil lagi si Izu. Bisa. Taim. Fadhal. Atadrun mal ghibah. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikrullah wa bima yaqul. Qala afara'aita in kana fi ma aqulu? Qala in kana fi ma aqulu tataqulu faqad tabtahu. In lam yakun faqad bahtahu. Masya Allah. Seharusnya antum yang duduk di sini urusan ya. Baik. Tafadhal ikhtar ma syi'ta. Baik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau angkat tangan? Nggak ada. Berarti antum tak khawatirnya pertanyaan susah gitu ya. Baik. Oke, pertanyaan dulu deh. Oke, siapa yang bisa menyebutkan ayat berkaitan dengan ghibah? Naam, tafadhal. Masya Allah. Ayat tentang ghibah, tafadhal. Ayatnya satu ayat saja. Surat apa itu? Ayat? Sekalian gitu ya. Masya Allah, nggak apa-apa. Tafadhal ikhtar. Oke, buat buka ya. Oke, boleh ambil yang tadi cuma satu, nggak adil ya. Nah, buat besok aja. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairal jaza. Naqtatim wa bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.